mun maneh ngaleuwihan kuring ini. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Junarisa. Malam ini spesial, saya mengikuti keinginan kalian semua agar melakukan penelusuran di luar kota Bandung. Karena banyak banget di antara kalian yang DM, yang komen di YouTube-nya Junarisa, ayo kapan dong keluar kota, keluar kota. Akhirnya malam ini saya kasih kalian sesuatu yang spesial. Kita datang kembali lagi sebenarnya, karena sebelumnya udah pernah. Tapi kali ini yang lebih seru, kita datang ke Pangandaran. Ini adalah satu tempat yang buat saya pribadi sih memorable, karena saya pernah besar di kota yang gak jauh dari sini. Terus kakek juga berasal dari wilayah sekitar sini gitu. Jadi buat saya dan tim Junarisa rasa-rasanya sih seperti pulang kampung. Kalau pulang kampung gak mungkin sendirian, saya ajak saudara saya semuanya beramai-ramai. Di antaranya ada Indi, ada Riri, ada Niko, ada Kakang, ada Angga, ada Jeffman. Rambut coy. Bye. Putih-putih. Gimana? Sehat? Cuman segini kita ya. Oh, Dimas. Sama suami sendiri lupa. Lakinya loh. Pantesan gak ada yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ini deh seginian ya? 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya. Kamu gak ada? 9. Kalau Farlu kok nggak ikut? Karena bukan Nyebur keluarga. Bukan. Oh, Cuma liburan di keluarga Only itu. family only. oke. Gimana guys? Akhirnya setelah sekian lama kita syutingnya di Bandung terus melipir ke luar kota ya, deket-deket aja. Gimana? Akhirnya kita ke Pangandaran lagi. Seru. Aku Kalian staycation. aku dan baru healing. sekarang waktu itu. Oh nggak ikut. iya bener. Iya, dan lagi pula kita di sini maksudnya Pangandaran yang kita datangi waktu itu sampai sekarang akhirnya kesini lagi jauh banget berubah. Jadi banyak hotel bagus. Udah gitu kita juga banyak nemuin restoran yang enak. Iya. Terus UMKM-nya juga banyak. Jadi seru banget kita kesini. Terus kita juga nginep di Menara Hotel, Menara Laut Hotel. Itu enak banget. Jadi benar-benar buat kalian yang ingin berlibur, apalagi di daerah Pulau Jawa, itu masih kejangkau banget. Kalian main deh ke Pangandaran, karena asik sekali. Dan malam ini kita datang ke sebuah tempat yang waktu itu kita syuting tuh nggak bisa datang ke sini. Entah kenapa gangguannya tuh ada terus. Kita udah di parkiran nih, saya cerita dulu. Terus yaudah guys, udah tiba-tiba hujan kan, udah di parkiran hujan.
tiba-tiba hujannya berhenti ketika kita semua di mobil, terus kita turun. Begitu turun dikit hujan lagi, dan itu terjadi berulang kali sampai akhirnya kita memutuskan kayaknya kita nggak boleh deh ke tempat ini. Akhirnya sebelum kita kesini konsultasi dulu sama kakek, bilang Pak gini, boleh, tapi karena ini adalah tempat yang sakral, kalian juga menceritakannya yang baik. Tidak boleh yang tidak ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, mau sumpah sama dia? Nggak mau. Oke, dan kita juga akhirnya bisa ke sini karena rekomendasi dari seseorang yang ada di sini. Seseorang ya, orang. Kita panggilkan Ibu Mia. Gimana? Assalamualaikum. Pertemuan pertama kami itu di Bandung, di Bebek Wastunanda. Dan waktu itu Ibu langsung bilang, ayo ke Pangandaran. Iya, akhirnya kita kesini juga. Dan bisa cerita. Ibu adalah istri dari Bapak Kapolres Pangandaran. Nah, Bu, walaupun belum lama tinggal di Pangandaran, tapi saya tahu Ibu pasti udah tahu banyak hal yang menarik dari Pangandaran, dan salah satu yang direkomendasikan adalah tempat ini. Ya. Apa yang menurut Ibu menarik dari tempat ini? Salah satu destinasi yang harus dikunjungi. Iya. Cagar alam. Di sini ada situs-situs apa? Bersejarah. Bersejarah. Iya. Ada gua Jepang, Oh, ada gua Panggung, Oke. ada gua Penggamis. oh iya. Dan di sini terkenal dengan pasir putihnya. Iya. Ya, yang luar biasa. Kalian bisa datang ke sini tuh pakai perahu ya, Bu ya? Ya. Betul ya? Pakai perahu. Saya ingat banget waktu kecil pernah ke sini waktu Riri masih dalam kandungan. Pakai perahu ke sini, pasirnya bagus banget, tempatnya sejuk banget. Dan sampai sekarang Ibu juga masih sering ke sini dong? Ya. Oh. Tadi aja waktu kita parkir tuh ada rusa-rusa berjalan, itu amazing sih. Ya, Iya. amazing. Jadi malam ini kita penelusuran, Bu. Ikut penelusuran nggak nih? Oke, kalau begitu kita akan melakukan penelusuran. Tapi ingat, yang akan kita bahas malam ini adalah sejarah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui. Atau kalau misalkan ternyata penyampaian kami kurang, kalian bisa menambahkan segera di kolom komentar yang ada di YouTube. Ya sudah, kalau begitu tidak berlama-lama, jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Oke, kita jadi tim pertama. Iya. Ini biasanya tim pertama ini membuka, Mbak. Jadi untuk tahu mungkin kalau bab 1 itu pendahuluan lah. Oh, ya. pendahuluan, oke. Dan bersama Angga. Nah, saya penasaran kalau misalnya dari tempat ini juga mungkin Baby juga harus penasaran ya. Pangandaran sendiri ini ya, atau mungkin tempat ini tadi sempat dibilang di awal cukup sakral juga daerah sini ya terutama ya, dan kita mungkin ada beberapa kali mau masuk ke sini nggak bisa. Nah sebenarnya apa sih ya yang akhirnya menarik nih dari tempat ini? Menarik dari tempat ini ketika terakhir kita datang ke sini itu sepertinya saat itu kita datang ke sini, di sini sedang ada kegiatan mereka, sepuh-sepuh. Kenapa sih selalu bilang ke tempat ini menarik? Karena kalau ngomongin Pangandaran, rasanya sejarahnya akan nempel dengan cagar alam ini. Itu Bang. Jadi awalnya dulu Pangandaran ini didirikan salah satu raja di abad ke-14 kalau nggak salah namanya Anggawijaya. Raden Anggawijaya ini membuat sebuah kerajaan bersama istrinya Dewi Siti Samboja. Padahal saat akan mendirikan kerajaan di daerah sini, ayahnya sudah bilang jangan di sini,
Jangan di sini. Karena ini terlalu dekat dengan pinggir pantai dan itu berbahaya untuk keamanan negara, keamanan kerajaan. Oke. Karena banyak perompak. Oh. Ketika itu mereka kekeh membuat kerajaan di sini. Akhirnya setelah kerajaan ini berdiri dan makmur waktu itu, dari hasil ikan, dari hasil perkebunan segala macam itu berhasil maju dan tercium oleh para bajo. Para baju. Bajak laut. Bajak laut. Yang mereka tinggal tidak jauh dari sini di Nusa Kambangan. Oh, menarik. Cerita gitu. Jadi mereka dibajak sama bajak laut itu, akhirnya karena sudah kalah, setelah bertahan segala macam karena kalah, akhirnya suami istri ini, rajanya ini mundur supaya nggak terus-terusan diserang, tapi memikirkan taktiknya harus bagaimana. Akhirnya mereka datang lagi, tapi sayangnya Raden Anggawijaya gugur saat pertempuran dengan Bajo itu. Dan kemudian Dewi Siti Samboja menghilang, kabur. Karena si suaminya sudah kalah, dia memikirkan strategi bagaimana untuk mengembalikan kerajaannya. Kabur, setelah kabur beliau berganti nama dan merubah profesinya. Kan asalnya permaisuri ya, Permaisuri kerajaan. dia mencari cara, terus dia diam di suatu daerah, merubah namanya, belajarlah tari ronggeng. Ini nyambung lagi. Wow, menarik. Kalau kita sering dengar ronggeng gunung. Nah, beliau ini salah satunya yang menjalankan ronggeng gunung ini. Belajar ronggeng gunung, setelah bisa belajar ronggeng gunung ini, beliau membalas dendam kepada Bajo itu dengan cara menjadi penari. Dan merubah namanya. Namanya siapa? Enggak, gantinya. Namanya menjadi Dewi Rengganis. Dan tempatnya nggak jauh dari sini, konon ada peninggalan beliau juga, mata air Dewi Rengganis. Oh, gimana Mbak Mia? Baru tahu kah atau memang Baru tahu. baru tahu ya? Sama sih juga. Jadi konon di mata air yang di belakang sana dulu itu dipakai untuk mandinya Dewi Rengganis. Juga ada yang bilang itu tempat menghilangnya Dewi Rengganis saat itu. Jadi kenapa jadi sakral ya, mungkin dulunya dipakai untuk sebelum berbeda segala macam. Oh, oke. Tadi yang Gitu, Pak. yang cukup menarik adalah dari dulu ternyata hasil dari laut dan lain-lainnya ini Ya. sudah banyak dan berkembang. Yes. Nah, sampai sekarang ya mungkin Mbak Mia ya. Dan itu yang jadi nama Pangandaran. Pangan makanan, Makanan. daran perhentian atau perkumpulan di situ. Oke. Pangandaran. Wow. Hidup sekali berarti ya dari zaman dulu untuk suplai pangan kelautan gitu ya. Sampai sekarang berarti ya Mbak Mia ya. Iya, hasil laut Hasil lautnya, lautnya di sini sangat banyak. sangat banyak. banyak sekali. Gila kan ini menarik nih, saya jadi tahu nih. Saya belum tahu ternyata Pangandaran itu apa, sampai sekarang ini baru tahu Pak, asli. Tapi Mbak Mia sendiri, walaupun belum lama, mungkin udah sering dengar nama Cagar Alam ya? Sudah. Apa sih yang didengar dari Cagar Alam biasanya? Serem? Ya lumayan. Mungkin ya. Tapi enggak sih, maksudnya salah satu ikonik juga. Yes. Harus. Yes. Kalau ngomongin, ya sering saya juga dengar sih, si daerah ini dibilang serem, Angker gitu ya. terus angker. Ya menurut saya wajar. Biasanya kan kalau orang tua kita dulu untuk menjaga kesakralan sebuah tempat, dibuatlah cerita seram. Agar tidak Itu terlalu selalu banyak terjadi. orang yang akhirnya datang ke sini. Tidak sebenarnya. terganggu dan tidak rusak. terganggu, tidak Tidak rusak juga ya. Dan Tahu. terbukti sekarang ya Mbak, ini dari alamnya pun masih terjaga ya, ada hewan-hewan. Ada tadi apa? Tadi ada rusa. Rusa Ya. juga. Kalau siang mah malah saya sempat survei kemarin sama Ena, masih banyak monyet. Monyet Oh juga. ya, monyet-monyet. Monyet masih banyak. Lutung. Lutung. Oke. Ya, Bagus salah ya. satu destinasi yang harus dikunjungi ketika ke Pangandaran. Betul. Sebenarnya kalau ini sendiri dibuka untuk umum dari sampai jam berapa sih Mbak? Nggak sampai
nggak sampai malamnya, mungkin jam 4 Sore. jam 5 jadi sore Berarti udah bisa udah, ya iya. menikmati pasir putih di sini, menikmati keindahan alam yang ada Bener. di sini. Bener, Mbak. Gitu. Wah, sebelum gelap. sebelum gelap ya, nah udah gelap mah. Ya kita aja yang Kita datangnya aja gelap, yang Mbak. datangnya. Oke, kita pindah ke sebelah sana. Ada banyak lagi lokasi yang harus kita datengin. Let's go. Gas. Oke, sebelum kita pindah ke sini, ini tadi pas lagi jalan, baru selesai trek yang di sebelah sana, terus saya cium wewangian sih. Wanginya tuh apa ya disebut? Kayak wangi dupa mungkin atau apalah, pokoknya khas sekali lah wanginya. Ini nggak tahu nih kalau Blemia cium juga nggak wewangian tadi? Sama. Ada yang cium juga nggak tadi? Wangi set selewat terus wah hilang lagi, terus pindah lagi jalan ke sini wangi lagi gitu. Biasanya kan kalau wangian yang enak gitu, ini masuknya wangi yang enak ya, bukan yang bau atau seperti apa, itu energinya bagus. Ini sebenarnya kita yang harus nanya ke Mbak. Hmm. Kebetulan Mbak ini keluarga dari keraton. Oh, oke. Ya, Mbak. Ya. Ya, maksud saya, pertanyaan saya, karena kita sekarang lagi ngomongin masa-masa kerajaan. Konon keraton itu masih menggunakan pola yang sama dengan kerajaan. Kalau yang saya tahu sih, Mbak, biasanya ketika ada tamu datang atau ketika ada acara, memang wewangian itu digunakan, bener nggak sih, Mbak? Iya. Apa tuh, Mbak, biasanya tuh itu teh fungsinya buat apa? Apakah untuk mewangikan ruangan saja atau memang ada maksud tertentu sih, Mbak, biasanya? Banyak fungsinya sih kalau itu. Banyak fungsinya. Buat Iya. ruangan bisa, buat pusaka. Pusaka. Oke. Ya, menggunakan wewangian seperti itu teh, kalau saya lebih senang melihat filosofinya, guys. Apa? Banyak orang yang belajar dari ngelihat dupa, terus bukan dupa, apa? Kemenyan. Wah, itu serem. Kalau saya lebih melihat bagaimana leluhur kita dulu mengajarkan bagaimana kita hidup, Mbak. Ketika kita sedang panas, sepanas apapun, tabur kebaikan supaya kamu tetap wangi. Wow, that's the filosofinya. Semua itu tergantung pemikiran. Benar. Mau dibawa benar. ke arah yang mana? Arah yang mana? Oke. Nah, secara tadi kita dapat sambutan mungkin yang cukup baik berarti ya. Kita datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya berarti ya. Sambutannya dari yang ada di sini cukup baik. Oke. Sambutannya baik karena seperti biasa kita kalau datang ke sebuah tempat izin. Ya, secara personal saya juga mengaturkan izin untuk berkegiatan malam hari. Oke. Dan dapat izin yang baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu Mbak Mia ya, berarti ini baru tahap awal kita masuk, belum lagi nanti ke dalam. Tadi ada apa aja ya? Ada gua juga ya. Gua Jepang, gua Rengganis, gua Oh, Panggung. gua Rengganis. Kalau didatengin semua maba, kita bisa sampai subuh. Waduh. Kita seru datengin sih. beberapa aja. Beberapa aja kali ya yang didatengin. Jadi ini kita sudah disambut dengan cukup baik, dan di dalam siapa yang nanti akan menyambut kita? Biar tim yang lain. Tim yang lain. Kita mau bagian sejarah aja. Sejarah ya. Ya, Mbak, kita tunggu di belakang. Kita Baik. tunggu di belakang. Let's go. Tadi pas kita masuk ke dalam gitu ya, makin jauh kan, ini udah bagian dalam lagi. Makin dalam. Itu kecium wangi bunga nggak sih? Kalian nyium nggak? Aku nyium, kan awal-awal dupa baunya, terus sekarang wangi gitu. Mudah-mudahan ini salah satu hal positif ya, dimana mungkin malam ini kita disambut oleh mereka yang ada di sini. Tapi ini lain halnya dengan tim BTS. Kalau misalnya kalian ikutan YouTube membernya Junarisa dan kalian nonton live tadi sebelum kita syuting, jadi kalau di YouTube member itu yang lokasi syuting itu di live-in dulu buat tahu kayak ada apa di sini tuh mereka duluan gitu. Kalian harus ikutan ya YouTube member. Mereka banyak mendapatkan
nggak gangguan sih, sebenarnya tidak mengganggu, tapi mungkin penakut semuanya. Karena dengar suara langkah kaki, betul? Terus katanya ada yang ketawa, terus udah gitu kalau misalkan teman-teman yang tadi join live bisa ngelihat tim BTS lari-lari katanya. Pemberani sekali. Cuman tadi setelah ngobrol di belakang, konon katanya di tempat ini sebenarnya seperti ada bisa disebut perkampungan gitu, di mana ya bukan manusia. Dan pada saat kita datang, saat itu juga mendapatkan banyak gangguan supaya tidak datang ke sini karena ada acara gitu di sini. Waktu itu di mana tidak boleh ada manusia yang masuk, mungkin lebih tepatnya. Dan salah satu tanda-tanda kayak tadi ada yang ngikutin, ada suara riuh orang di dalam seperti banyak orang lagi ngobrol, itu juga salah satu tanda bahwa ada kehidupan lain di sini gitu, yang mungkin membentuk seperti desa, entah kerajaan atau apa. Nah, pertanyaannya adalah kalian lihat nggak tanda-tanda itu? Aku Dari awal. mau kamu dulu. Kamu dulu. Nggak boleh bercanda. Kamu. Nah, dari awal kita masuk tuh aku kayak ngeliat batasan-batasan kayak gerbang, bukan gerbangnya, bukan pintunya, tapi batas pagernya. Kayak warnanya beda gitu ya? Iya, iya. Pagernya gitu. Nah, berundak-undak gitu. Ada pergerakan, ada kehidupan, cuman belum ke center nih. Aku nggak tahu nanti senternya kayak mungkin alun-alunnya tuh yang mana gitu. Gitu. Jadi mungkin di lebih dalam lagi. Gitu. Kalau Indi? Tadi sih waktu masuk pas masih pakai mobil di gerbang bau banget. Kan aku buka kaca terus aku bilang cepet tutup pintu kacanya. Terus pas aku mau nutup ini kayak banyak Orang. kayak banyak orang terus ya berdiri gitu. Kalau bisa digambarkan suasananya seperti apa? Kayak ukurannya sih nggak kayak manusia ya, maksudnya lebih tinggi gitu. Pakaiannya juga Aku baru lihat sih, maksudnya nggak pernah. berkilauan. Iya. Oke, Kakang nih. Aku masuk sama bareng yang lain kan, tapi aku tuh minta karena memang hawanya juga nggak serem, itu nggak serem sama sekali karena mungkin tujuan dan maksud kita kesini juga beda. Malah minta pengen pisahan dulu nyata apa, tapi ngelihat dulu nyata apa gitu di dalam hati teh. Kebayang malah kan kalau sekarang yang ramainya belah sananya, malah ramainya di sini kayak pusat aktivitasnya itu di sini, di dataran yang di sini itu banyak aktivitas dan lain-lain. Apa yang kamu lihat? Aku ngelihatnya malah yang normal, orang-orang seperti kita, tapi pakaiannya juga nggak terlalu yang jadul, cuman hampir sama gitu. Jadi kayak satu rumpun beraktivitas. Ya betul, kelihatan itu. Kalau sekarang kita kan ngelihatnya kayak pohon banyak. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian kalau ngelihat dengan mata lain tuh kayak sebenarnya bangunan gitu? Iya. Ada Ya. hidup. Dan kayak bukan Itu jelas malam banget sih. Iya ya. Kayak bukan malam. Iya. Karena saya memang Terus kayak riuh banyak kegiatan. Oke. Cobian ya. Biasa di Paruman. Biasa ada. Aduh. Kabur. Kenapa? Enggak. Matiin Kita ganggu. matiin lampu. Enggak apa-apa suara aja. Wilujeng wengi kasadayana hatur nuhun tasumping ka dieu. Tas ngadangu bade aya reng-rengan sauna bade ka dieu. Alhamdulillah tos dugi mugia anu di naon atuh namina teh nya Pimaksat paling muhun nu dipimaksat kacumponan nanging pami milarian anu henteu teu mah panginten
moal diwidian. Mohon. Mohon. Da bade kumaha oge ieu teh istilah nama naonnya bumi simkuring paintennya sareng reng-rengan hoyong sanes hoyong nyisieun jalmi ka dieu teh malih mohon tasawios bade sumping bade ameng ka dieu tasawios gitu. Mohon alim janten naonnya namina teh alim janten anu dipikasieun ku jalmi engke janten nyungkeun nunteun teu gitu. Mohon pami nyungkeun nunteun teu kan janten kumaha nya da sami-sami ge makhluk Allah. Mohon pami bade ditinggal kumaha sapertos kumaha di mangga di haturanan pami bade ibak mangga pami bade naon atuh namanya ngantun kenu ararawon di dieu pangintennya. Ayo sami-sami ngadoakeun sanes nyungkeun sanes nyungkeun pamicieunkeun atana pikir henteu kitu tapi diniatan panginten kita didoakeun sasarengan gitu. Mohon sakitu we jeung sumping mohon panginten sakitu nu teh didogikeun baktos disadarayakan tos araya sadena tos sadedi tos oninga mun atuh assalamualaikum. Tisu. Terus ya, Bi? Berat teh. Maksudnya berat ketika yang masuk itu sesuatu gitu. Bukan. Maksudnya aku lebih gampang blues atau lebih ekspresif dan lain-lain. Kalau yang enggak gitu. Memang berat sih. Kita pindah yuk. Aduh, kenapa kalian deg-degan semua ini? Tapi memang sih ngelihat gelagat saudara-saudara saya ini di tempat ini beda banget. Biasanya kan wak. Ini sih yang paling kelihatan. Apa sih yang kamu rasain, Kang? Gak tahu ke tempat-tempat gini teh beberapa kali teh sedih. Takut menemukan cahaya lagi. Deg-degan bukan ketakutan yang apa gitu. Gak tahu deh. Oh iya. Apa sih segan gitu? Iya. Takut salah. Iya. Kayak ada yang Emang beda vibes-nya kalau misalkan maksudnya kita datang ke hutan kan biasanya identik dengan angker, menakutkan. Tapi kayak kesini adem, walaupun cuacanya memang agak panas wajar, tapi nggak takut gitu. Bukan yang panas kalau kita didatengin sama sosok yang negatif kan ngerasa. Iya. Dan kalian pernah nggak kalau misalkan bapak suruh bebersih gitu ya? Di dalam kepala kita pada saat bebersih tuh kayak membayangkan kayak ada mandi di sebuah tempat, wudhu bareng-bareng, dan biasanya kita lihat bareng-bareng ya. Kita kayak apa ya, merem berdoa bersama-sama, terus di dalam kepala kita entah kenapa sama-sama memikirkan sebuah tempat, airnya sejuk, jernih, berdoa bersama, kayak wudhu di situ gitu. Terus begitu kita kebangun, gitu. Mohon hatur nuhun. Mohon badai kaditu ayeuna.
Mohon hatur nuhun. Mohon. 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 Mohon gitu. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mohon Mbak. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Itu. Kalian ngerti nggak? Jadi apa yang kita lihat bersama-sama dalam kepala kita bangun tuh udah segar, ngerasa lebih fresh. Itu kita biasa lakukan di rumah bersama bapak gitu, kakek kita. Dan di sini tempatnya, tanpa kita sadari. Dan baru nggak hari ini. Aku kan ngerasa makin kepala aku berat ya. Iya. Apakah gini? Nggak tahu sih. Aku tadi kayak sempat mendapatkan kayak pengetahuan, bukan pengetahuan sih, kayak informasi kalau misalnya ngerasa berat di luar sana, entah karena ada sesuatu yang mengganjal atau apa, tinggalin di sini gitu. Mungkin itu yang akan kita lakukan malam ini. Kita harus ditemani sama Jeffrey, Angga, Iko kali ya. Yaudah, kita langsung ke tim selanjutnya. Bang Jeff mana? Sendiri Sa. Saya. Saya dirempuk ya. Rek dilelokkeun sakalian didinya meureunnya. Naon sih Mimilu? Ribu. Hari nambahan ilmu goreng mah. Mending ku cai ge ribu ilmuna. Mun kuat nambleuk, mun teu nya modar. Sebenarnya ribu ku cai hukum ge kieu. Cokot we. Cokot kumana meh. Anu karunya lihat. Kumana cokot atuh warna bisa meureun tuh kudu sorangan. Ya naon geus Gimana? Dulu ya kumaha hayang kumaha. Kersaning Allah, mana Mimilu wae terus urang dituduhkeun kudu datang ka dieu nya. Dipijeun saha nu mawa. Teu hayang nyaho. Teu hayang nyaho. Teu hayang nyaho ai.
Lari ke mana? Di sini aja. Jangan usaha. Baik, hari bisa mah. Riri ke arah sini aja. Riri di belakang. Obi. Kenapa di situ aja? Baik, hari bisa mah. Huh? Sini. Ini juga sini. Yo, kada bisa mah. Yo. So, bisa aku mancing. Mangga ya, aturan. Saya ini. Udah melumat dengan namanya nih. Cow. Oh, back. Siapa ditahan wae. Ulin ke tempat aing euy. Rek daus euy. Giri kai gue aduh. Ini pasti jauh sih dia. Ya, masih ngai dah. Bisa kan betul yang bang diberi. Lepas saja bang. Lepas saja bang. Mungkin nggak bawa kali itu. Lepas saja bang. Lepas. Jangan ikut bang, udah di sini aja. Nah, mau ikut badannya ke sana. Orangnya say. Kayaknya itu apa ya? Masih bentuknya itu masih agak sama nggak sih dengan yang mukulin dahan yang di atas itu? Dia ya. Jadi yang saya lihat tadi pas dia masuk ya, yang dari Risa itu kayak monyet ya, warna hitam besar, ada taringnya, terus matanya merah, cuman kepalanya nggak besar gitu, karena kecil dan badannya besar. Yeah. Nah ini cukup tinggi, ya dia jalan kakinya nggak terlalu panjang, jalannya dia kayak yang merayap gitu, cuman jalan tapi merayap tangannya. Masih masuk lagi nih. Sebelah bandal nih. Nah, Ji. Hah? Lupa sih dia. Mana bandel nih? Gabung di sini. Hah? Liburan mau tadi mah. Jika tuh gitu. Orang keluar tapi tahu di dianya. Tuh, di dia. Di dia Di itu diharap lah. aku mau. Ini lu harus sak awak majikan kurang dulu adalah.
Gimana we? Hubungan saha atuh. Sama gangguan wae ka Ipa. Sedih, orang dulu sedih euy. Mainnya di dia nya. Oh iya China ya keneh, paling sia blokan sia. Terus datang dia cerak-cerik wae da anger diturunkan di dia. Usah gimana? Wah, atuh Bisaan. kepang ya sini. Simong kecil lagi. Sekali-kali atuh. Tapi keterukan di dia. Aja kabeh ah. Aja kabeh ah. Aja kabeh. Daripada ruksak mending turun seorang. Buka ieu teh. Arek merek. Lain. Berenang. Mun maneh ngaleuwihan kuring ini. Benar. Aduh. Jadi semakin banyak. Yo, badai bebersih mau mah. Atuh. Pareman. Nuhun iya yang jika luar di dia panginten ke sawios seueur nu karaos. Mun Keur kabeneran datang. mun kaleresan ieu mah Ari kolot madangan mantuan sautak sareuki. mun Nah, cenah mending duduh jauh-jauh ka dieu cenah aya kolot di ditu ya terus ya. Heuh, ngaranganjang bener. mohon Nyang, mohon jangan mada atau kolot oge. mohon hapunten nami ayeuna tiasa Ah, kadi teu nana. Krek maresihan naon deui. mohon seueur ieu sigana mah raya-raya abdi ge. Oh, ini babakalan jauh-jauh datang kali. Oleh-oleh mata kieu nya sepuh. Gawekeun ka kolot. Hatur nuhun. Pek trek dikutrukkeun ge ini. Mohon hatur nuhun. Lu kasihin aja ke ini. Soalnya tadi tiba-tiba Riri juga hujannya cuma di Riri doang. Ada hujan di Riri doang. Panas banget. Kalau aku 2 hari yang lalu Dimas juga saksinya. Jadi rep-repan Jam didatengin monyet gede banget ke rumah, ke kamar. Terus Ya, yang tadi di situ tuh. dia buka perut aku di dalam mimpinya ya, nyedot. Aku masih mikir, oh mungkin disedot sesuatu gitu ya, penyakit atau apa kan, alhamdulillah mengobati. Tapi ternyata setelah mimpi itu dan saya ketakutan banget di situ. Setelah itu tiba-tiba besoknya kaki susah jalan, terus nggak makan yang aneh-aneh tapi mual, muntah, kepala kayak mau pecah, minum obat nggak sembuh gitu. Saya udah feeling ya ini momen yang pas aja gitu. Pas lagi di sini. Nggak maksudnya kepergian ke sini udah jauh sebelum kejadian kemarin terjadi gitu kan rencananya. Jadi kayak pas gitu. Dan percaya tidak percaya yang seperti itu terjadi kepada kami. Gagal. Gagal saya. Ih, garop.
Mak itu enggak Malah Tong maksakeun. Geus we. Daripada beuki ruksat terus we. wah, Mending balik atau rek dipican? balik. Mending balik. Tapi janji balik. Ai Satria mantong bohong. Janji balik, tong balik deui. Balik. balik deui nya. Geus balik. Nya, Maafnya. geus janji balik. Ya, geus balik. Wah. Siapa ya? Itu dia. Bambu. Hah? Bambu. Bau Kenapa? panas badannya terus hujan cuman turun di dia tadi. Jangan itu. Bisa pulang loh nanti. Baru kali ini sih di jurnalis ada proses pembersihan. juga. Biasanya di balik layar. Semua kalau tengah lagi jalan-jalan. Masih terasa panas Rik. Bau apa Rik? Padahal aku juga kenal itu enggak kenapa. Kan gua kenal. Ini berapa lah? Lain ngajawan nih kok. Aku Di tangan aku. guys, aing ngomong loba tatanya. Ini tuh. Tuh bisa ini. Nah, Biasa enakan. Ini sama kamu. Oke, Malik. Iya. Bang switch bang. Busur. Panas bisa Andri. iya orang aku Kayak pegang di gitu depan doang. api gitu. Api unggun. Ya boleh nyalain. Wah, ya udah. Mudah-mudahan sih. Ya kita beresinnya nanti di balik kamera. Kita ke depan lagi. Bisa
bisa dibilang episode kali ini benar-benar berbeda daripada episode-episode lain di Jurnalisa. Entah kenapa, mungkin karena kita datang di saat yang tepat gitu. Walaupun kami tidak berusaha mediasi yang seperti biasa kalian harapkan, tapi rasanya seperti mengeluarkan banyak energi negatif dari tubuh kami malam ini. Bahkan sampai-sampai sekarang rasanya lemes banget ya, plong tapi lemes banget. Sebenarnya ini bisa dilakukan di mana saja gitu. Cuman mungkin kebetulan karena kami berasal dari daerah sini juga ya Ayah. Seperti pulang kampung. Seperti pulang kampung, banyak mungkin sesepuh yang mendampingi dan lain-lain. Jadinya terasa berbeda. Ibu gimana tadi pada saat ikut mendampingi terus kita? Mual teh. Mual? Serius? Serius. Panas teh. Oh ya, pantas dari tadi aku lihat ibu kok kayaknya gitu terus. Aku pikir ngantuk gitu. Oh ternyata kayak nahan mual gitu. Tapi mungkin konon kan katanya sensitif banget ya ibu ya. Makanya aku penasaran reaksi dari ibu ketika melihat kami tadi, apa ada sosok-sosok yang dilihat? Enggak sih kalau dilihat ya. Tapi pasti kerasa negatif energinya seperti apa. Ya mudah-mudahan aja pulang dari sini kita bisa apa ya? Segar, sehat, bugar. Sehat, bugar, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar ya sebenarnya dimanapun kita bisa melawan hal seperti itu dengan diri kita sendiri. Mungkin kemarin sempat hilaf atau gimana gitu ya, sampai-sampai kecolongan kalau ada sesuatu hal buruk yang nempel di badan kita gitu. Ya malam ini kayak diingatkan lagi sama sesepuh kami gitu. Ibu hatur nuhun, terima kasih sudah mendampingi malam ini, seru banget. Akhirnya kita bisa kesini dan bisa membagi pengalaman kita yang spektakuler malam ini sama teman-teman geng Jurnalisa yang nonton di rumah. Luar biasa. Mudah-mudahan nggak kapok. Tidak. Iya. Hatur nuhun, terima kasih. Salam untuk Bapak. Terima kasih teh. Kita nggak mungkin datang ke Pangandaran hanya di satu tempat saja. Kita akan datangi tempat-tempat lain seperti yang kalian harapkan. Terima kasih sudah menyaksikan Jurnalisa malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.